tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Saya bilang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua umum PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video dari Profesor Dr. Nadir Syah ya saudara sekalian, sebagai pimpinan sidang ketika muktamar PBNU yang kemarin saudara sekalian. Beliau akan mengungkapkan suatu rahasia yang berhubungan dengan Rois Am Miftahul Akhyar, Ki Haji Miftahul Akhyar dengan Ki Haji Akil Sirot saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu enggak tega, enggak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Saya bilang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Urusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak, kalau enggak bener tolak. Wong cuma Rois Awam saja kok. Saya ini kan Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rois Am tapi Rois Awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Kita harus akui bahwa hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Kemarin yang dibicarakan oleh Ki Haji Miftahul Akhyar itu mewakili Robito Alawiyah, mewakili Habib-Habib khusus. Rois Am PBNU, beliau menyatakan bahwa kelompok pembatal nasab dihukumi Khawarij, kelompok pembatal nasab dihukumi orang Wahabi ataupun Syiah. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Menjadi Rois Am selain panjenengan Yon Sewu, Sayyidus Syarif, Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang, itu amat sangat pantas, lebih pantas. Kemudian ada Sayyidus Syarif, Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, gak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia. Jawab tapi ilmiah. Silakan Imad dijawab, tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Lewong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat. Yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno. Ya gitu itu ya ndak usah diurus itu, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya sang Jangkontang itu dari mana? Mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa.
Itu kan ngomong nggak bener itu. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pokoknya Habib. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kehidupan. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu al-fiqih ya Syafi'i itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani habaib. Apalagi ribut-ribut bab nasab, sudah Masya Allah. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata tuh siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Waktu Gus Dur di rumah sakit, baru operasi saraf, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Tuh Gus Dur tuh, mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana? Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Kiai Miftahul Akhyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing-framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Akhyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Kalau memang Rais Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah saat ini juga jangan hanya omon-omon kan itu. Ya mengundurkan diri. Saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rais Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar. Ya. Ngapunten Kiai Miftah, ngapunten. Dengan kalimat panjenengan yang langsung menghukumi pembatal nasab adalah Khawarij, Wahabi ataupun Syiah, ini semacam panjenengan itu kurang bisa menghormati khazanah keilmuan. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya masyayikh kita nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Beliau tuh juga ikhlas memimpin NU, tidak perlu pencitraan apa. Itu saat detik-detik beliau kalah di Muktamar. Ini jarang saya ceritakan Bang Fahri. Saya dengan Cak Mas Duki, dengan Prof Maskuri, Prof Nuh, Asroniam itu pimpinan sidang di Muktamar NU kemarin. Nah di saat sedang sidang Ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang Ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya tapi Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah momen itu, ya, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah
untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof. Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata-kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu malam-malam itu. Kemudian saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu enggak tega, enggak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan itu tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua umum PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof. Nuh. Kata Prof. Nuh, wah gimana ini ya, kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Nah ini Wahid. Terus kata Prof. Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung. Terus saya bicara sama Ning Yeni. Saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus kita ngomongin bahasa Inggris aja. Gitu. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang-orang NU pada nggak paham nih kan bahasa Inggris. Gitu. Dan memang saya kalau sama beliau kalau pembicaraan penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang ya tolong sekarang dekati Kiai Said. Lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung, lagi duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua. Terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, gak berhasil. Gitu. Terus kemudian saya bilang wah ya sudah kita tunggu. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan, yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ning Yeni. Saya katakan sudah ada berita. Kiai Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours Ning Yeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur dari pencalonan. Ya, betul-betul. Nah Ning Yeni pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi. Terus kemudian Ning Yeni sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof. Nuh bilang gini, yang megang palu Prof. Nuh saat itu. Salah pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang ya sudah kita berdoa saja. Gitu. Datang Rois Am rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara,
Tapi Rois Am dengan 2 persyaratan yang yaitu harus mundur dari ketua umum MUI dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega. NU tuh gitu, di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel. Jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu ada 1 kosong, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar ya Profesor Dr. Nadir Syah atau Gus Nadir yang menyampaikan kronologi di mana pemilihan daripada PBNU ketika muktamar yang kemarin itu sangat luar biasa sekali, saudara sekalian. Dan adakah ikut andil daripada Rois Am kita yang sekarang yang memang menamakan dirinya juga bukan Rois Am tapi Rois Awam ya, saudara sekalian. Ya mungkin itu permainan bahasa saja. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Gus Nadir tadi, saudara sekalian, yaitu terkait dengan pemilihan ketua umum PBNU pada muktamar itu, saudara sekalian. Nah, di sini ada permainan daripada Rois Am kita, yaitu beliau ketika terpilih menjadi Rois Am, yang memang tradisi daripada NU itu memang Rois Am itu mempunyai hak veto untuk menolak siapa yang ingin dicalonkan menjadi PBNU ya, saudara sekalian, ketua umum PBNU. Nah, ini adalah hal yang sangat mengejutkan bagi kita yang dibongkar langsung oleh Gus Nadir, saudara sekalian. Nah, di dalam video-video tadi ada hal bahasa-bahasa yang menarik yang disampaikan oleh para kiai kita di dalam menanggapi Rois Am Miftahoul Akhyar ya, saudara sekalian, yaitu yang pertama yaitu kelompok pembatal nasab. Nah, ini memang disampaikan oleh Ki Haji Miftahoul Akhyar. Kelompok-kelompok pembatal nasab ini memang bisa kita bilang ada indikasinya Khawarij dan Syiah, ataupun di belakang itu ada Wahabi untuk merusak Islam, saudara sekalian. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang pahit yang memang harus kita terima dari Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani beserta kawan-kawan, di mana sosok daripada Rois Am kita yang memang Romo Ki Haji Miftahoul Akhyar yang kalau berbicara mungkin sebagai penenang bagi kita di antara dua kubu yang memang bersiteru di dalam bidang keilmuan, saudara sekalian. Seyogianya mungkin tidak perlu seperti itu, mungkin sebagai penengah lah. Ya, meskipun beliau itu sering ngomong ini pribadi Miftahoul Akhyar yang berbicara, saudara sekalian, namun kalau kita lihat meskipun dia ngomong seperti itu, beliau ngomong seperti itu, saudara sekalian, karena jabatan beliau itu sebagai Rois Am, pasti orang akan memandangnya dengan Rois Am ya, beliau sebagai Rois Am. Jarang orang memandangnya sebagai pribadi. Karena apa? Karena beliau itu jabatannya sebagai Rois Am, saudara sekalian. Ya beda halnya dengan beliau itu tidak punya jabatan sebagai Rois Am. Pasti dia ngomong ini kepada Kiai Haji Amiruddin, atau misalkan ada 2 orang yang bersiteru masalah keilmuan, dia ngomong sesadis pun orang tidak akan peduli, saudara sekalian. Tapi ini jabatannya sebagai Rois Am. Pasti apapun yang dia katakan, kalimat yang muncul dari mulutnya itu akan sebagai senjata, akan sebagai dalil bagi orang-orang yang merasa diuntungkan dengan polemik ini, saudara sekalian. Nah, beliau juga menyampaikan tadi Kiai Haji Miftahoul Akhyar itu tidak gila jabatan. Kalau memang saya indikasikan merusak NU dan lain sebagainya, ya saya siap mundur. Namun Gus Fuad langsung menanggapi. Tadi kritikan dalam video itu memang benar. Ketika Anda ngomong seperti itu, ya silahkan. Kalau merasa tidak mampu untuk apalagi ini persoalan yang sederhana sebenarnya. Sederhananya maunya Kiai Haji Amiruddin. Bukan mewah-mewah, saudara sekalian. Kenapa? Karena PBNU itu memfasilitasi di mana ada mediasi antara Robitoh Alawiyah dan Kiai Haji Amiruddin. Diundanglah debat, lalu kemudian dipilihlah kiai-kiai yang ternama
ya didatangkan berbagai macam ahli, baik itu ahli filologi, ahli DNA, biologi, dan lain sebagainya. Itu maunya Kiai Jamaluddin, lalu kemudian diskusi, bahsul masail, lalu kemudian siapa yang menang, siapa yang salah, itu PBNU atau MUI yang memutuskan. Sederhana sebenarnya. Tapi ini bukannya seperti itu, saudara sekalian. Apalagi kedudukan beliau sebagai Rais Am justru malah menuduh daripada gerakan Kiai Jamaluddin ini di dalam menyelamatkan ajaran Islam yang memang benar-benar dari Wali Songo itu sebagai tuduhan Wahabi, saudara sekalian. Ini adalah pukulan telak bagi kita. Nah, terkait dengan hal itu, saudara sekalian, ada hal yang menarik ketika pemilihan sebagai PBNU yang pada muktamar yang kemarin itu. Gus Nadir luar biasa menyampaikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada indikasi ketika beliau itu, Kiai Haji Akil Sirot, itu memang kalau maju sebagai ketua umum PBNU itu sudah pasti kalah, saudara sekalian. Sudah pasti kalah. Dan dia berkali-kali dibujuk, dan satu kata-kata yang keluar dari mulut beliau, ya memang selama saya menjabat sebagai Rais, sebagai ketua umum PBNU, itu mungkin saya pernah berbuat kesalahan, tapi sedikit pun tidak ada rasa saya untuk merusak NU itu sendiri, saudara sekalian. Luar biasa, ini kata-kata daripada Kiai Haji Akil Sirot. Lalu kemudian ketika itu dibujuk, kalau tidak salah yang membujuknya itu Nusron Wahid, ya saudara sekalian, yang dibujuk. Lalu kemudian kebetulan yang menjadi pimpinan sidangnya itu Gus Nadir. Dan memang benar seperti yang dikatakan Gus Nadir itu, Kiai Haji Akil Sirot itu memang benar-benar ikhlas meskipun dipermalukan, mungkin sudah tahu dirinya kalah, namun tidak ada salahnya kita mencoba. Dan akhirnya kita ketahui ketua umum PBNU yang terpilih sekarang itu adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ya saudara sekalian, yang memang sekarang banyak sekali kritikan-kritikan yang masuk. Mudah-mudahan ini tidak dimasukkan ke dalam hati para beliau-beliau ini, karena memang sudah menjadi konsekuensi ketika Anda menjadi di atas sebagai seorang pemimpin, pasti harus ada konsekuensi bagi Anda yang harus Anda jalani, yang harus Anda terima, yaitu kritikan-kritikan pedas. Ya, jangankan sebagai Rais Am, sebagai bapak rumah tangga pun, kalau kita tidak pandai di dalam memilih informasi, kita akan rusak dengan istri kita, saudara sekalian, dengan anak kita. Itu adalah dunia, saudara sekalian. Apalagi sekelas daripada Rais Am, ketua PBNU, pasti akan banyak kritikan-kritikan yang masuk kepada beliau. Namun ketika ada kritikan yang seperti itu sebagai pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang berhati lapang luas, justru itu tidak dimasukkan ke dalam hati. Justru itu sebagai masukan, sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik di dalam memimpin PBNU, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.